Banyak orang saat ini, di tengah panasnya sirkuit Buriram tanggal 27 Februari 2026, terjebak dalam euforia emosional atau sebaliknya, pesimisme yang tidak berdasar. Narasi yang beredar di media sosial dan obrolan warung kopi seringkali penuh dengan bias kognitif. Ada yang berteriak soal keajaiban, ada yang meremehkan dengan dalih hoki pemula. Mari kita bedah situasi ini dengan kepala dingin. Kita singkirkan drama, kita buang subjektivitas, dan kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh data telemetri dari sesi praktis Moto3 hari ini. Realitas di lapangan menyajikan sebuah anomali statistik yang menarik. Veda Ega Pratama, seorang rookie, berhasil mengamankan posisi ke-8 dengan catatan waktu 1:41,5xx. Sementara itu, rekan setimnya, Zen Mitani, dan rival regionalnya, Hakim Danish, terlempar dari 14 besar. Banyak yang menganggap ini sekadar nasib baik atau kebetulan. Ini adalah bentuk dari hasty generalization fallacy, kecenderungan untuk menarik kesimpulan umum dari sampel kecil tanpa melihat variabel pendukungnya. Orang berpikir bahwa karena Veda adalah pemula, seharusnya dia kesulitan. Ketika dia tidak kesulitan, mereka bingung. Padahal, dalam dunia balap yang berbasis fisika dan matematika, tidak ada yang namanya kebetulan. Yang ada hanyalah kausalitas. Mari kita masuk ke bedah logika dan data. Premis dasarnya sederhana. Kecepatan adalah hasil dari manajemen friksi dan momentum. Jika kita melihat split sektor, keunggulan Veda bukan karena dia sekadar nekat. Itu analisis malas. Data menunjukkan Veda unggul di sektor 1 dan sektor 3. Ini dua variabel yang sangat berbeda. Sektor 1 di Buriram adalah tentang hard braking dan akselerasi. Veda mencatatkan keunggulan 0,150 detik di sini dibandingkan Mitani. Apa artinya? Ini bukan soal siapa yang paling berani mati mengerem paling dekat dengan tikungan. Ini soal efisiensi deselerasi. Veda memahami limit traksi ban depannya lebih baik daripada dua kompetitor lainnya hari ini. Dia bisa membawa entry speed lebih tinggi tanpa melebar. Dalam fisika, dia memaksimalkan gaya gesek statis ban sebelum berubah menjadi kinetis, tergelincir. Mitani dan Danish yang tertinggal di atas 1 detik secara total, kemungkinan besar mengalami inefisiensi dalam transisi dari pengereman ke akselerasi. Kemudian kita lihat sektor 3. Ini adalah area fast flowing corners. Disinilah letak perbedaan antara pembalap yang mengandalkan mesin dan pembalap yang mengandalkan teknik. Veda unggul 0,2 detik dari Hakim Danish di sektor ini. Sektor 3 membutuhkan stabilitas momentum. Jika Anda terlalu agresif, suspensi akan terganggu dan motor akan kehilangan cornering speed. Fakta bahwa Veda bisa lebih cepat di sini menunjukkan bahwa dia tidak bertarung melawan motornya. Dia membiarkan sasis Honda NSF 250 RW bekerja optimal. Ini membantah argumen bahwa Veda cuma menang motor. Mitani menggunakan motor yang sama, dengan spesifikasi yang identik, namun tertinggal. Artinya variabel pembeda di sini adalah human input. Veda mampu mengendalikan variabel yang bisa dia kontrol, posisi tubuh, bukaan gas, dan racing line, jauh lebih presisi dibandingkan rekannya. Selain itu, ada data menarik soal top speed. Veda mencatat 240 sampai 242 km per jam, sementara Danish tertahan di 238 km per jam. Apakah mesin Veda lebih kencang? Belum tentu. Dalam Moto3, aerodinamika dan slipstream adalah kunci. Veda cerdas memanfaatkan tow atau curi angin. Ini adalah taktik rasional. Banyak pembalap muda memiliki ego tinggi dan ingin mencetak waktu sendirian, soloran, yang seringkali tidak efisien secara aerodinamika. Veda membuang ego itu, menggunakan hukum fisika untuk keuntungan dirinya, dan hasilnya adalah lolos langsung ke Q2. Sekarang, mari kita lihat dari perspektif stoicisme. Apa yang membedakan posisi Veda dengan Danish dan Mitani saat ini? Ini tentang manajemen resiko dan dikotomi kendali. Masuk ke Q2 secara langsung adalah langkah strategis untuk meminimalisir variabel yang tidak terkendali. Sesi Q1 adalah neraka ketidakpastian. Di Q1, lintasannya ramai, banyak pembalap putus asa yang mencari towing, dan resiko yellow flag atau kecelakaan sangat tinggi.
Dengan mengamankan posisi 8 di praktis, Veda telah menghilangkan risiko eksternal tersebut dari persamaannya untuk besok. Sebaliknya, Zen Mithani dan Hakim Danish sekarang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara probabilitas. Mereka harus berjuang di Q1. Ini bukan berarti mereka pembalap buruk. Mengatakan demikian adalah ad hominem. Namun, secara situasi, mereka telah menempatkan diri mereka dalam kondisi di mana faktor eksternal, kemacetan di trek, cuaca, atau kesalahan pembalap lain memiliki dampak lebih besar terhadap nasib mereka. Veda, dengan fokus pada eksekusi di sesi praktis, telah membeli ketenangan untuk besok. Dia bisa fokus pada race pace di sesi latihan bebas berikutnya tanpa tekanan kualifikasi awal. Perlu diingat juga soal bias konfirmasi, confirmation bias. Pendukung Veda mungkin akan menggunakan hasil ini untuk mengatakan dia sudah pasti juara dunia. Sementara pendukung Danish akan mencari alasan teknis untuk menjustifikasi ketertinggalan 1,2 detik. Seorang realis stoik tidak akan terjebak di kedua kutub itu. Hasil hari ini hanyalah satu titik data. Veda plus 0,4 detik dari pemimpin sesi adalah fakta. Danish plus 1,2 detik adalah fakta. Tidak ada narasi emosional yang bisa mengubah angka tersebut. Yang menjadi masalah bagi Danish dan Mithani adalah inkonsistensi di sektor teknis. Jika mereka tidak mengubah pendekatan setup atau gaya balap mereka di tikungan 4 hingga 9, selisih waktu itu tidak akan hilang dengan sendirinya hanya karena semangat atau doa. Analisis ini juga menyoroti pentingnya adaptabilitas. Veda, yang memiliki pengalaman dengan karakter motor KTM di Rookies Cup, ternyata mampu menerjemahkan muscle memory tersebut ke sasis Honda dengan sangat cepat. Ini adalah bukti kecerdasan kinetik. Adaptasi adalah bentuk tertinggi dari rasionalitas dalam olahraga. Daripada mengeluh bahwa motornya berbeda atau treknya sulit, dia menyesuaikan inputnya. Danish terlihat masih berkutat mencari setup suspensi yang ideal. Ini adalah proses wajar, tetapi dalam kompetisi level dunia, waktu adalah kemewahan yang tidak dimiliki siapapun. Jadi, apa kesimpulannya bagi kita yang mengamati? Berhentilah berdebat kusir soal siapa yang lebih berbakat berdasarkan perasaan. Lihatlah sektor split. Lihatlah data trap speed. Veda Ega Pratama hari ini tidak melakukan sihir. Dia hanya menerapkan prinsip-prinsip fisika dengan lebih sedikit kesalahan dibandingkan dua rivalnya. Dia mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan, titik pengereman, jalur balap, dan strategi slipstream. Hasilnya adalah efisiensi waktu yang membawanya ke Q2. Bagi Zen Mithani dan Hakim Danish, realitasnya pahit tapi sederhana. Mereka kalah cepat hari ini. Tidak ada gunanya mencari kambing hitam. Solusinya adalah kembali ke garasi, buka data telemetri, lihat di mana kurva kecepatan mereka turun dibandingkan Veda, dan perbaiki besok. Tidak ada ruang untuk drama di sirkuit. Trek tidak peduli dengan perasaan Anda. Trek hanya peduli seberapa cepat Anda bisa menyelesaikannya. Untuk Anda yang menonton, ambil pelajaran ini. Dalam hidup atau pekerjaan, seringkali kita sibuk menyalahkan keadaan, seperti Q1. Padahal kita punya kesempatan untuk menyelesaikannya lebih awal di praktis. Veda menyelesaikan tugasnya hari ini, sehingga besok dia lebih ringan. Itu adalah esensi produktivitas yang rasional. Kerjakan apa yang ada di depan mata dengan presisi, kurangi variabel pengganggu, dan biarkan hasil mengikuti kualitas kerja Anda. Sisanya di luar kendali kita.